Sebelum melanjutkan untuk menonton Om Imus, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Sukses dan kaya gak harus menunggu tua. Memang sih, kebanyakan mereka yang kaya raya rata-rata sudah bertua semua. Tapi jangan salah, anak muda ini pun bisa sukses dan kaya tanpa harus menunggu tua. Bayangkan, muda aja udah kaya, kalau tua makin kaya raya aja nih. Ada banyak pengusaha sukses di Indonesia yang berhasil menjalankan bisnis di usianya yang masih muda. Kerja keras, pantang menyerah, keuletan, serta tekad yang kuat menjadi beberapa faktor yang membuat para pengusaha muda ini mencapai sebuah kesuksesan. Para pengusaha muda ini bergelut di berbagai bidang usaha yang beragam, dari mulai bisnis kuliner hingga membangun sebuah startup digital. Seperti yang kita tahu, kini ada banyak perusahaan startup di Indonesia yang turut menyumbang kemajuan perekonomian Indonesia. Tidak sedikit startup ini dibangun dan dipimpin oleh pengusaha muda yang memulai bisnis dari nol. Bahkan beberapa pengusaha startup berhasil membuat perusahaannya menyabet gelar unicorn Indonesia. Untuk bisa mencapai ke titik sukses seperti sekarang, para pengusaha muda di Indonesia ini memiliki latar belakang dan cita-cita yang berbeda-beda. Berikut 10 pengusaha muda sukses di Indonesia yang bisa jadi inspirasi kita semua. Kita mulai dari bos James Prananto. James Prananto beserta dua rekannya yaitu Cynthia Koirunisa dan Edward Tirtanata merupakan pengusaha muda asal Indonesia yang sukses membuat usaha kopi susu kekinian bernama Kopi Kenangan. James, Cynthia, dan Edward pertama kali membuka usaha kopi kenangan pada tahun 2017 di Menara Standar Kartet, Jakarta Selatan. Memiliki cita rasa kopi susu yang nikmat dan menyegarkan, nama Kopi Kenangan mulai dikenal dan digemari para pecinta kopi. Hingga saat ini, Kopi Kenangan sudah memiliki kurang lebih 83 gerai kopi yang tersebar di 8 kota di Indonesia. Belum lama ini, Kopi Kenangan bahkan mendapat suntikan dari beberapa investor besar. Salah satunya datang dari Arrive, sebuah platform pencairan dana yang dikelola oleh perusahaan milik Jay-Z, yaitu Roc Nation. Selanjutnya ada Ali Muharram dari Makaroni Ngehe. Bagi warga Jakarta yang doyan ngemil, tentu sudah tidak asing dengan merek jajanan gurih dan nagih yang satu ini. Adapun sosok di balik kesuksesan Makaroni Ngehe adalah Ali Muharram. Seorang pengusaha muda asal Tasikmalaya ini dulunya merupakan seorang office boy lulusan SMA yang bekerja di Bogor. Ali juga pernah bekerja di sebuah kantin bank di daerah Jakarta. Meski kehidupannya pada saat itu terasa sulit, Ali memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha. Dengan modal 20 juta rupiah saja yang ia pinjam dari temannya, Ali membuka usaha makaroni pedas dengan menggunakan gerobak di daerah Jakarta Barat. Selama 8 bulan menabung dari usahanya tersebut, Ali berhasil mengembangkan usahanya. Dari usaha makaroninya ini, pengusaha muda yang unik ini pernah mencicipi omset hingga mencapai 3 miliar rupiah. Dea Valencia dari Batik Kultur. Nama Dea Valencia mulai melambung saat ia memutuskan untuk terjun ke dunia usaha fashion. Dea membuat sebuah usaha batik kultur di daerah Semarang saat usianya ini masih menginjak 19 tahun. Ide-ide unik dan kreatifnya dalam mendesain sebuah batik ternyata diminati banyak orang. Di usianya kini yang tergolong masih sangat muda, Dea berhasil menjadi seorang pengusaha sukses di bidang fashion. Omset dari usaha batik kultur ini sendiri sudah mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Reza Nurhilman dengan Maicihnya. Nama Reza Nurhilman mungkin masih terdengar asing untuk banyak orang karena kurang begitu terekspos. Namun produk miliknya sudah begitu familiar di Indonesia. Jika Anda penggemar cemilan pedas, pasti tidak asing dengan keripik Maici. Keripik pedas ini merupakan produk makanan milik Reza Nurhilman. Pria kelahiran 1987 ini memulai bisnis keripik Maici pada tahun 2010. Awalnya, keripik yang ia jual hanya di pasaran di daerah Bandung lewat media sosial saja. Dari sinilah nama Maici mulai dikenal dan diminati banyak orang. Kini Maici bisa Anda temukan di banyak minimarket yang tersebar di Indonesia. Hendy Stiono dengan Kebab Baba Raffi. Hendy Stiono merupakan pendiri dari usaha kuliner yang bernama Kebab Baba Raffi. Pria kelahiran 30 Maret 1983 ini memulai bisnis penjualan kebab bersama istrinya pada tahun 2007. Hanya dengan menggunakan gerobak dan bermodalkan uang 4 juta rupiah. Hendy perlahan-lahan memulai mengembangkan bisnisnya dengan cara franchise. Dengan menggunakan sistem ini, Kebab Baba Raffi pun cepat menyebar dan diburu banyak orang. Hingga kini, Kebab Baba Raffi sudah memiliki lebih dari 1.200 outlet di Indonesia, Malaysia, Cina, Filipina, dan juga Sri Lanka. Stephen Wongsorejo dengan Nusantara Teknologi. Stephen Wongsorejo merupakan pengusaha startup di Indonesia, sekaligus CEO dari Nusantara Teknologi yang terdiri dari Kepo.com, Kepo.me,
dan Super. Youkepo.com dan Kepo.me sendiri merupakan dua media digital yang berfokus pada kaum milenial. Sedangkan Super adalah sebuah platform aplikasi untuk agen penyalur barang, kebutuhan, warung dan toko. Aplikasi ini membantu para pengusaha kecil untuk berkesempatan menjadi agen dan memesan barang dengan harga yang lebih murah. Pria yang merupakan lulusan dari University of Columbia Amerika Serikat ini mendirikan Nusantara Teknologi pada tahun 2016. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, kini startup miliknya telah berkembang dengan menghasilkan lebih dari 35 juta kunjungan dalam sebulan. Nama Stephen Wongsorejo juga masuk Forbes 30 Under 30. Kemudian ada Aruna Harsa dengan Deko Rumah. Aruna Harsa merupakan co-founder dari Deko Rumah, sebuah startup yang menjadi penghubung antara pelanggan dengan pemasok dan vendor interior. Jika Anda mengunjungi website Deko Rumah, maka akan ada banyak pilihan furnitur yang dijual dengan harga bervariasi. Selain itu, startup teknologi multinasional ini juga menyediakan layanan konsultasi dan instalasi. Aplikasinya sendiri sudah di-download lebih dari 100.000 pengguna Android. Angki William dengan Stokonya. Angki William merupakan co-founder dari aplikasi supplier yang menyediakan berbagai bahan pokok seperti daging, sayur, hingga kebutuhan sembako bernama Stoko. Sebelumnya, Angki pernah menjabat sebagai insinyur di Amazon, namun ia memilih untuk hengkang dan mendirikan usahanya sendiri di Indonesia. Dan yang terakhir adalah William Tanuwijaya dengan Tokopedia-nya. William Tanuwijaya, pengusaha startup sukses di Indonesia ini, namanya Yan Lambung karena berhasil membawa Tokopedia menjadi startup unicorn di Indonesia. Pengusaha muda lulusan Universitas Bina Nusantara atau BINUS ini pertama kali mendirikan Tokopedia pada tahun 2007. Sayangnya, usaha Tokopedia untuk bisa mendapatkan suntikan dana ditolak selama beberapa tahun setelah didirikan. Sampai akhirnya di tahun 2009, William mendapatkan kucuran dana untuk mengembangkan usahanya hingga seperti sekarang. Kini Tokopedia menjadi marketplace terbesar di Indonesia dengan perkiraan nilai valuasi yang mencapai 7 miliar dolar. Itulah 10 pengusaha muda sukses asal Indonesia yang sangat menginspirasi. Tentu untuk bisa berhasil seperti sekarang, para pengusaha sukses di atas telah melewati berbagai macam rintangan dan jatuh bangun dalam memulai bisnisnya. Kerja keras dan pantang menyerahlah yang akhirnya membuat mereka mencapai kesuksesan.